Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa beribadah pada subuh ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, umurnya panjang, banyak amal solehnya. Dan ketika Allah mengambil nyawa kita, karena kita semakin menua, setiap pergantian hari, minggu dan bulan, umur kita bertambah, kematian semakin dekat. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita semua yang hadir di dalam masjid ini, yang mendengarkan Radio Baitur Rahman dan Radio RRI, semuanya kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah subuh ini kembali kita bisa bertemu setelah 3 minggu saya tidak hadir dalam pengajian tausiah ba'da subuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan melihat karya Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhaj Al-Ghasidin. Saya kutip satu subbab kecil, yaitu tentang 5 sikap tercela manusia terhadap harta. Ada 5 sikap tercela manusia terhadap harta yang itu sepatutnya tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap tercela yang pertama bahwa kita rakus terhadap harta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutip hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, nomor hadis 2465. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa saja yang dunianya menjadi orientasi hidup baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kefakiran di antara kedua matanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali sebesar yang telah Allah takdirkan untuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kata kunci hammahu. Jadi dunia itu menjadi orientasi hidupnya. Sehingga kemudian ketika dia bekerja, dia hitung-hitungan, tidak ada istilah ikhlas. Take and give. Kalau saya kasih sesuatu untukmu, apa yang saya dapatkan darimu. Jadi orientasinya, sesuatu yang saya berikan harus ada pulangan yang kemudian saya dapatkan. Jadi dia akan mengukur dengan ukuran-ukuran dunia. Kalau saya promosikan jabatanmu, untukku apa? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita selalu baca setelah sholat, dan itu sering memang kita dengarkan ustadz-ustadz kita, imam-imam kita ketika sholat membacanya, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini menjadi orientasi terbesar kami. Jadi dunia ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, karena kehidupan kita yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian.
Maka Rasulullah dalam hadis yang lain itu mengatakan bahwa al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang jenius, mereka yang bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Jadi dia tidak bekerja untuk kehidupan di dunia ini. Maka ketika ada sebuah amal, ada sebuah pekerjaan, ada sebuah amanah, itu jangan selalu diukur dengan berapa rupiah yang akan kita dapat. Tapi lakukan yang terbaik. Lakukan yang semaksimal kemampuan kita. Dibayar ataupun tidak, Allah akan mencatat setiap torehan kebaikan yang kita lakukan. Terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita membantu seseorang. Lalu kadang-kadang harapannya, uronyo lo bantu ji, tinggal kami bantu lon. Sehingga kita selalu melakukan bantuan ataupun memberikan sesuatu kepada orang, orientasinya harus ada pulangan yang kita dapatkan. Lakukan sesuatu itu karena Allah. Allah berikan itu di dunia atau Allah nantikan tunda di akhirat, itu tidak ada masalah. Lakukan dengan keikhlasan. Lakukan sebuah amal karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan dalam surah Al-Humazah ayat 2. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ini ciri orang yang hidup di dunianya itu, orientasinya itu hanya dunia. Apa kata Allah? Orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Nah, dalam tafsir ini maksudnya apa? Dia menghitung aset, Pak. Dia sudah tahu asetnya jumlahnya sekian. Jadi sampai di sini dikatakan pagi dia hitung jumlah uangnya, misalnya dalam rekening, sore dihitung lagi, malam dihitung lagi. Padahal dia sudah tahu nyohana yang bukuring. Saking orientasi kehidupan dunianya, asetnya tidak boleh berkurang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, karena ada 5, saya persingkat pembahasannya. Jadi sikap tercela yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita menjadikan dunia orientasi hidup kita. Nah, yang kedua, ini dampak, Pak. Karena dia menjadikan dunianya sebagai orientasi hidup, maka yang kedua, dia mencari harta dengan menghalalkan segala cara. Nauzubillah. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencirian yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sebagai ciri nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1954, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu am min halal am min haram. Ini prediksi kenabian, akan tiba satu zaman di mana manusia itu la yubali, tidak lagi memperhatikan, tidak lagi memperdulikan sumber pendapatan hartanya, apakah itu halal ataupun haram. Kira-kira menurut jamaah sudah sampaikah masa itu hari ini? Inti dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konteksnya adalah seseorang ataupun Rasulullah itu mencela sikap seseorang yang tidak memperdulikan sumber pendapatannya halal ataupun haram. Yang pokoknya uang masuk, uang keluar nggak ada urusan. Dia tidak lagi takut dan dia tidak lagi bertanya ini halal apa haram. Dan itu konteksnya prediksi kenabian akan terjadi satu masa nantinya. Artinya sesuatu masa itu pasti akan terjadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tanya saja pada diri kita, Bapak, Ibu, kalau ada datang sumber pendapatan, ada amplop yang dikasih, pernah nggak tanya ini halal apa haram? Ini kalau saya tanda tangan, ini Allah ridho ataupun tidak. Kalau saya ambil ini pertanggungjawaban di akhirat, bagaimana saya menjawab? Kalau ada sikap hal itu pada diri kita, iman kita dalam bab harta, dalam bab rezeki, itu masih lurus. Tapi kalau kemudian, enggak usah tanya, pokoknya masuk dulu amplop, masuk dulu kantong, masuk dulu rekening, nanti urusannya kemudian.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari mana dan kemudian harta itu digunakan untuk apa. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan kewajiban zakat ataupun tidak menunaikan kewajiban harta yang ia dapatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama berselisih pendapat, adakah kewajiban harta selain zakat? Zakat itu wajib. Di dalam banyak ayat, biasanya orang kalau sudah menjadikan orientasi kehidupannya itu adalah dunia, maka pelanggaran yang paling tinggi kedudukannya nanti adalah dia tidak mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu merupakan rukun Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin jemaah yang hadir di sini zakat sudah dikeluarkan. Karena kita juga harus berusaha, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi muslim yang punya pendapatan melebihi kadar zakat. Kalau di bawah kadar zakat kita miskin, berarti kita menerima zakat. Maka seorang muslim harus bekerja dan berusaha punya pendapatan di atas zakat. Maka kita menjadi muzaki, bukan mustahik. Disinilah kemudian kita diminta untuk bekerja, berusaha dengan semaksimal kemampuan. Maka pendapatan seorang muslim itu di atas paras zakat. Sepatutnya seperti itu. Kalau kita bawa dalam ukuran Baitul Mal, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, zakat profesi yang dikenakan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh, kalau saya tidak salah itu pendapatan per bulannya itu di atas 6.500.000, bukan UMR. Kenapa? Kalau itu dia punya pendapatan 6.500.000, maka dia sudah menjadi muzaki, bukan mustahik. Disinilah kita kemudian harus berusaha. Nah, dalam tafsir Rawaid Tafsir ini ada penjelasan dari Ibnu Rajab. Apa kewajiban harta selain zakat? Ada 3. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjambung hubungan baik dengan para kerabat. Dan kerabat yang paling dekat itu adalah orang tua. Maka seorang anak ketika dia mendapatkan harta, kewajiban pertama adalah mengeluarkan zakat, dan kewajiban kedua mencukupi kebutuhan orang tuanya. Itu kewajiban nomor 2 setelah zakat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada bab khusus kewajiban anak terhadap orang tua yang insya Allah kapan-kapan kita akan bahas. Sampai kalau orang tua kita meninggal, maka bentuk bakti kita yang terbaik kepada orang tua, kita nafkahkan atau kita infakkan atau kita wakafkan harta kita untuk kedua orang tua kita. Itu bakti kita terhadap orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, dan yang telah mendoakan kita menjadi orang-orang yang sukses. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban pertama setelah zakat dalam kitab Rawaid Tafsir adalah menyambung hubungan baik dengan kerabat. Kerabat yang terdekat itu adalah orang tua. Yang kedua, jamuan bagi para tamu selama 3 hari ketika dia datang bertamu ke rumah kita. Maka kewajiban kita mensubsidi ataupun menginfakkan harta kita untuk memuliakan para tamu yang datang ke rumah kita. Baru yang ketiga, memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya bencana alam. Nah, ini menurut Ibnu Rajab dalam tafsir Rawaid Tafsir. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak tepat. Nah, dalam Al-Quran ada 2 istilah. Yang pertama ada istilah tabzir, ada istilah israf.
Kalau istilah israf, Allah mengatakan wala tusyrifu innallaha la yuhibbul musyrifin. Jangan berlebih-lebihan. Apa ini maksud dengan israf? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, israf ini adalah pembelanjaan harta untuk hal yang sepatutnya. Sepatutnya kita beli. Namun kadarnya berlebihan. Jadi kalau kita beli nasi untuk kita diri sendiri, sepatutnya cukup 1 bungkus, tak perlu 2 buah bungkus. Itu israf, berlebih-lebihan. Sehingga kemudian kita tidak mampu untuk menghabisinya. Terkadang kita beli mainan untuk anak-anak kita. Sebenarnya cukup 1, 3 kita beli. Israf, berlebih-lebihan. Padahal itu adalah pekerjaan mubah. Sedangkan yang dimaksud tabzir, wala tubadzir tabdzira, jangan melakukan perbuatan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena mubadzir itu adalah perbuatan syaitan. Nah, apa yang dimaksud dengan tabzir? Membelanjakan harta bukan pada sesuatu yang patut, tapi sesuatu yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan perbuatan mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita anggap remeh. Ini kan uang yang saya cari sumbernya halal. Saya mau pakai kemana ya terserah saya. Ngapain urusan bapak? Gitu. Kita harus bertanya nih, kalau saya punya harta, saya beli sesuatu. Pertanyaannya, ini israf ataupun tidak? Berlebih-lebihan ataupun tidak? Yang kedua, maksiat. Ini kalau saya beli ini sesuatu yang diridhai oleh Allah ataupun sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas mendalam bisa juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi ya nanti pembelajaran kita pada kehidupan keseharian kita. Sehingga kita harus lihat sesuatu belanja yang kita belanja. Kalau beli ikan ini jangan sampai busuk di kulkas. Jadi kalau kita belanja kita ukur. Dalam 1 minggu pembelanjaan saya, kebutuhan saya berapa. Kalau kita masak, ibu-ibu juga harus menghitung, Bu. Kalau masak sayur, yang makan 2 orang, jangan masak 1 belanga. Habis itu terbuang, itu israf. Kalau mubazir gimana? Tabzir. Terkadang kita belanja pada sesuatu yang mengandung unsur makruh, Pak, yang dibenci oleh Allah, yang merusak kesehatan kita. Yang itu Allah ingatkan, wala tulqu biaidikum illat tahlukah. Jangan sampai pembelanjaan kita itu membuat kehancuran kehidupan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, yang kelima, Ibnu Qudamah ya mengingatkan kita sombong dan bangga terhadap harta. Ini yang hati-hati. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dan banyaknya harta itu telah melalaikan kalian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur ini itu sebenarnya kalau dalam tafsir dimaksudkan adalah berlomba-lomba. Siapa yang terbanyak mendapatkan harta, lalu dia menunjukkan sama orang. Kalau ketemu, ente naik mobil apa? Merek apa yang di mobil? Rumah sudah berapa? Ditanya lagi, perumahnya berapa? Perumoh. Jadi orang kalau nanyanya kan gitu. Padumboh perumoh kah? Rumah padumboh? Gitu. Itu alhaakumut takatsur. Kita tidak pernah tanya, ente punya sedekah udah berapa banyak? Jadi kalau kita ketemu sama kawan SMA dulu kan, pas ketemu sekarang, itu yang kita lihat. Kalau kita ketemu, pasti tanyaannya, udah ada rumah, kerjanya di mana? Semuanya ukuran-ukuran kehidupan, lifestyle. Sekarang kerjanya di mana? Oh, saya di sini, di Pertamina. Mantap. Sebagai apa? Cleaning service Pertamina juga. Jadi orang berbangga dengan di mana dia bekerja. Tanya lagi, rumahnya di mana? Oh, di Banda Aceh. Perumahnya berapa? Perumoh. Istrinya berapa ditanya. Jadi orang bertanya pada sisi yang sifatnya duniawi, tapi orang tidak bertanya berapa banyak anak yatim yang sudah Anda berikan beasiswa, berapa anak yang sudah Anda sekolahkan untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an. Alhaakumut takatsur. Kalau ketemu, mohon maaf, ini menjadi gaya hidup, Pak. Pas duduk minum kopi, taruh HP di atas meja. Bedeh, lon HP sekian, merek ini gitu ya.
Bukan 1 biji, 3 biji ditaruh. Padahal yang dipakai 1 yang tap note gitu kan, yang untuk telepon. Tapi dia tunjukkan gayanya, Pak. Kenapa? Dia nggak bilang, tapi dia ingin menunjukkan kelasnya. Itu alhaakumut takatsur. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berhati-hati. Ada tikungan dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik kemudian itu menjadi orientasi hidup. Oke, saya bekerja di sini, peng bedum nejo. Gitu kan. Kalau saya buat lebih, ya capek-capek saya kerja nggak dapat apa-apa. Jadi itu orientasinya. Semua amal soleh yang mungkin dianggap sebagai sebuah kebaikan diukur dengan pendapatan duniawi. Kemudian ya dia mencari harta secara tidak halal, dia halalkan segala cara, dapat itu harta, dia tidak tunaikan kewajiban harta, lalu ketika hartanya sudah semakin banyak, sombong dia, lalu dia tunjukkan kepada orang, dia tunjukkan, lihat rumah saya, ya, bertingkat-tingkat, banyak rumah kos saya, banyak aset yang saya miliki. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan Allah jadikan dalam hati kita dunia, tapi kita minta sama Allah dunia itu ada di tangan kita. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita dengan mudah untuk membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ada sedikit cerita. Saya baru lihat video semalam yang dikirimkan oleh seorang jamaah. Itu ada kejadian seorang profesor, dia belanja, Pak. Dia belanja, dia ketemu dengan seorang nenek-nenek yang dia meminta setiap daging irisan itu dibuang. Dia beli daging, jadi kan waktu dibeli daging itu gapah-gapah dan tulang yang enggak ini dibuang. Dia ngambil untuk dirinya. Profesor ini ngelihat dia, ada apa ini dengan? Dia tanya, "Bu, Ibu kenapa ngambil sisa ini? Yang sisa itu yang dibuang oleh pedagang daging." Lalu si ibu mengatakan, "Ini untuk anak saya 5 orang di rumah yang dia butuh asupan daging." "Berapa yang ibu butuhkan?" Dia tanya. "Daging dalam waktu 1 minggu." Dia mengatakan, "Saya cukup hanya 1/2 kilo saja untuk memberikan nutrisi bagi anak-anak saya." Ibu ini miskin, jadi dia mengambil sisa-sisa yang dibuang oleh pedagang daging. Lalu kemudian dia mengatakan, profesor ini dia terharu, lalu dia mengatakan kepada penjual daging yang sudah dia kenal itu, mulai sekarang setiap 1 minggu sekali, tolong berikan 2 kilo daging untuk ibu ini dan saya akan bayar, lalu dia kasihkan uang muka selama beberapa bulan yang akan datang. Jadi setiap seminggu sekali ibu ini datang ke sini, ambil daging, berikan daging yang terbaik sebanyak 2 kilo. Dia pulang ke rumah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanannya dia merasakan ada perubahan yang sangat mendasar dalam tubuhnya. Sehingga anaknya itu ketika dia masuk ke dalam rumah, dia bertanya, "Wahai ayah, aku melihat ada kebahagiaan yang ada di dalam dirimu. Ada sesuatu aura yang berbeda hari ini." Lalu si ayah mengatakan, "Aku tidak tahu." Dia ceritakanlah kasus, dia bertemu dengan seorang ibu yang miskin, yang butuh daging bagi anaknya 5 orang, lalu kemudian dia bersedekah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata bapak ini, profesor ini, itu mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung, yang dia harus dioperasi di London, di Inggris. Lalu kemudian dia menyatakan, "Saya sudah sehat, saya sudah berjalan, saya tidak sakit lagi." Tapi karena keluarganya memaksakan beliau, maka pergilah dia ke London. Dan di London ternyata sampai di sana dia periksa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hasil pemeriksaan sebelumnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia sudah dinyatakan harus melakukan operasi. Jadi ketika dia sampai diperiksa ulang, dan kemudian para dokter mulai terkejut, penyempitan pembuluh darah dia yang harus dioperasi itu ternyata sudah berubah, sudah membesar, jantungnya sudah normal. Lalu mereka tidak percaya, dia coba CT scan kembali, semua upaya untuk mendiagnosa ulang itu dilakukan. Dia terkejut, ada apa? Coba buka arsip dia kembali. Lalu kemudian dia bertanya, "Ada apa? Kenapa kalian maksudnya kok terkejut gitu? Ada apa?" Mereka mengatakan bahwa semua diagnosa yang awal yang menyatakan Anda harus dilakukan operasi sehingga Anda datang kembali ke sini, ternyata diagnosa itu hilang. Anda dinyatakan sembuh total. Mereka bingung, apa yang Anda lakukan? Dia ceritakanlah,
ada sebuah kebahagiaan di batin ketika kemudian dia memberikan daging kepada seorang nenek. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang ingin saya jelaskan di sini, terkadang sesuatu amal soleh yang kita lakukan karena Allah, kita tidak pernah tahu efeknya yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah jadikan harta yang ada di tangan kita, jabatan amanah yang ada di tangan kita untuk dunia kita. Tapi lampaui dia, kejar akhirat. Dunia kita dapat, akhirat kita raih. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, memberkahi harta kita, dan kita tutup kajian kita pada subuh ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi